memang kualitas gerakannya, moralitasnya tuh tinggi di situ. Ya, nggak ada demo bayaran. Nggak ada demo bayaran. Kita dikasih duit kita gitu tolak. Ya. Menjelang pemilu ini kok semua mengaku aktivis 98 gitu loh kan. Padahal kalau kita dilihat kadang-kadang mahasiswanya dia baru masuk tahun 2000-an. Kan lucu jadinya. Nah, memang udah pedagang dari sono. Pedagang dari sono barang ini. Jadi ngaku aktivis tapi pedagang. Iya. Karena ada darurat narkoba di Indonesia, dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Tetapi anehnya begitu ada badan itu, malah pengguna narkoba makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Suhawi di Ngobrol Politik Indonesia. Kita akan membahas pada edisi kali ini tentang adu klaim aktivis 98. Benarkah yang mengaku-ngaku aktivis 98 itu adalah aktivis yang memang turun pada tahun 98 ataukah hanya ikut plesir pada tahun 98 itu? Hadir bersama saya ada Bung Dedi Jaya, ini aktivis 98 di Jakarta. Ada juga Bung Ilham Rasul, ini aktivis 98 di Makassar, sudah mahasiswa tahun 97. Saya aktivis mahasiswa 98 di Surabaya. Ada Bung Aderi Sitompul, aktivis mahasiswa 1998 di Medan, WISU ya. Yeah. Sementara kami ini tidak pernah mengatasnamakan aktivis 98. Walaupun kami juga pernah juga dikejar-kejar pakai pentungan, water cannon, ya kan? Ya, ada juga sempat diburu-buru juga, ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apakah memang perlu untuk mengklaim atas jasa sebagai aktivis pada tahun 1998 itu? Kita mulai dari Bung Dedi Jaya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba mulai dengan mungkin karena di sini dari daerah yang berbeda, mungkin saya coba ambil di pengalaman aja ya. Awal-awal gerakan itu kan memang di saat kita dulu mungkin ingat dengan NKK BKK. Jadi semua aktivitas itu kan di kampus gitu ya. Jadi begitu memang ada inflasi dan segala macam krisis moneter, timbullah kesadaran-kesadaran itu kan. Mungkin sama di daerah itu. Polanya itu kan dari basis kampus ke kampus kan. Ini belum bisa keluar kan di era-era itu gitu kan. Memang konsolidasi awal itu baru saja mau matang, ini kan ceritanya kan. Baru mau matang, tiba-tiba penguasa mengundurkan diri. Nah, terus kemudian kita juga belum siap dengan segala konsep. Setelah itu seperti apa? Padahal waktu itu masih merencanakan adu kuat dengan PHH dan Beranjangan. Iya, gitu kan? Loh. Nah, kalau yang belum tahu PHH dan Beranjangan, berarti bukan aktivis 98. Gitu. Nah, yang memang kalau di Jakarta itu dari ngecrek gitu ya, jadi patungan kayak segala macam, ini juga perlu dipahami juga karena sekarang sangat miris gerakan mahasiswa sekarang mungkin kan kalau kita lihat gitu ya. Kalau dulu itu untuk logistik saja kita sampai patungan di daerah ya, gitu ya. Buat beli begini masih. Buat beli ya, kan? aqua segala macam gitu ya. Dan itu pun mungkin masing-masing kampus nggak nyampe dari 50 orang tuh 25 orang tuh pengkondisian awal ya gitu kan. Nah, memang begitu maraknya kita dengar apalagi ini setiap jelang pemilu kok klaim 98 seolah-olah menjadi tren, siapa yang didukung 98 seolah-olah itu adalah yang paling apa ya, yang paling berjasa lah kira-kira paling gitu sahih. Ya. Yang paling sahih gitu kan. Padahal kalau kita lihat 98 itu adalah gerakannya masif gitu. Dan gerakan moral. Nah, tapi kok sekarang adu klaim gitu loh. Dan memang kita harus kita akui dalam move politik
Gerakan 98 itu boleh dikatakan kita gagal dalam tanda petik. Lo kalau nggak salah kan di HMI juga kan? HMI, iya betul. HMI kan tidak pernah perlu Nggak ada itu. 98. Bahkan di kelompok-kelompok Cipayung dalam tanda petik ya, kaderisasi itu jarang sekali gitu loh. Ada teori, oh gua nih aktivis 98, gua nih jarang sekali gitu. Dan ini kan menjadi apa ya, aneh buat kita juga gitu loh. Iya. Menjelang pemilu ini kok semua mengaku aktivis Mengaku aktivis 98 gitu loh kan. Padahal kalau kita dilihat kadang-kadang mahasiswanya dia baru masuk tahun 2000-an. Kan lucu jadinya. Dia ikut demo-demo Gus Dur ngaku 98 misalnya kan. Atau baru masuk 2000, 2001. Nah, ini kan Padahal beda, clear. 98 itu beda dengan 66 yang ada kami kapi. Ah, itu kan terkonsolidasi. Nah, kalau kita memang dari awalnya memang kita nggak terbentuk itu gitu. Iya. Hanya betul tadi yang dikatakan gerakan moral setelah jatuh kebingungan. Iya. Setelah kok jatuh, kita jadi kaget kan gitu kan. Nah, sementara konsep ini nggak ada, merebut kekuasaan kita begitu belum jatuh, mampu. kita ini balik kampus nggak gitu. Nah, itu. Bagaimana barangkali? Oh, ya. Iya, terima kasih. Saya sih mungkin melihat dari perspektif saya di Makassar ya. Zaman itu memang saya baru setahun, Gus. Iya. Masuk kampus itu baru setahun, tapi saya sudah ber-HMI Iya. di 97, baru setahun berproses. Jadi biasanya kalau baru setahun itu baru pegang spanduk dan bikin selebaran lah kan. Baru intip-intip senior ngobrol, baru disuruh pegang spanduk, bawain air minum segala macam ya. Tetapi semangatnya kita bisa nangkap waktu itu ada musuh bersama. Musuh bersama itulah yang membangun satu semangat konsolidasi yang sangat kuat. Ya gerakannya berhasil meskipun tadi Bang Deddy Jaya bilang setelah turun ini belum klimaks, tiba-tiba perjuangan harus berhenti gitu loh. Kaget, shock gitu kan. Iya. Namun pada sisi yang lain saya melihatnya ada konsolidasi gerakan yang utuh waktu itu karena ada satu musuh bersama. Iya. Tetapi kembali ke Gus Hayu bilang tadi, gerakan itu adalah gerakan moral, ingin memperbaiki bangsa. Karena waktu itu inflasi sangat tinggi. Demokrasi tidak terbuka. Semua dikunci, mulut mahasiswa dikunci. Dulu saya alami itu 5-6 orang kita berkumpul, itu sudah banyak sekali orang yang tidak kenal, kayak mengintai kita. Begitu sulit hidup di zaman itu. Yang kedua, ini mungkin kalau soal klaim tadi, ini akan cenderung dianggap sebagai satu komoditi oleh orang-orang yang memang punya mental tidak pada garis perjuangan gerakan moral. Memang udah pedagang dari sono. Pedagang dari sono barang ini. Jadi ngaku aktivis tapi pedagang. Iya. Karena aktivis 98 tidak pernah kayak Budiman Sujatmiko misalnya kan, kita tahu dia pentolan aktivis 98, nggak pernah tuh dia sebut-sebut dirinya aktivis 98 karena orang udah tahu dia tidak butuh lagi legitimasi itu. Yang masalah ini yang gerakan di pinggir, yang hanya dengar cerita, yang butuh diakui sebagai aktivis 98. Ini mungkin feeling saya, Gus ya. Karena yang pentolan-pentolan itu nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada yang ngaku-ngaku Saya itu. yang di waktu turun aksi mulai awal 98 sampai dengan 99 zamannya Pak Habibie nggak ada yang perlu ngaku-ngaku 98. Nggak ada. Saya bahkan Gus dulu masuk Makassar itu mulai seluruh kampus itu memang menyewa kapal. Saya salah satu orang yang ikut rombongan itu ingin belajar waktu itu. Ikut duduk di DPR, nginap di DPR, saya ikut waktu itu. Tetapi lagi-lagi saya bukan orang yang men-setting ini gerakan. Saya hanya ikut senior-senior itu karena baru setahun jadi mahasiswa waktu itu. Iya. Belajar dan saya mengalami di popor senjata kena gas air mata bahkan peluru karet. Iya. Saya mengalami itu. Tetapi karena saya mungkin lahir di HMI, nggak perlu mengakui bahwa saya aktivis 98. Dan senior-senior ente di HMI juga. Nggak ada tuh yang ngaku aktivis 98. Teman-teman saya, senior-senior saya di GMNI nggak ada yang perlu ngaku-ngaku saya. Makanya memang mental-mental yang ngaku 98 ini mental pedagang gitu loh. Iya. Masuk momentum politik, ngaku aktivis 98 karena ingin diakui sebagai Aktivis. pihak atau aktivis yang Berkontribusi. Padahal kan kita semua tahu kok, pentolan-pentolan aktivis 98 tahu semua. Semua rakyat Indonesia tahu siapa-siapa orangnya. Kalau Bung Aderi ini aktivis UISU ini ya. Barangkali bisa cerita pengalaman. Jadi pengalaman saya ketika itu 1 tahun sebelum menyelesaikan kuliah itu 98 itu.
Jadi teman-teman itu memang kita masif bergerak ya. Dari WISU yang kencang waktu itu WISU, Universitas Nomensen, HKBP Nomensen, sama USU. 3 ini pentolan kita main. Jadi segitiga bermuda kita istilahkan itu, kita bergerak, bahkan kita berani mengirimkan yang namanya pakaian dalam wanita ke Trisakti. Gitu loh, karena kita duluan kencang dan kita duluan diserbu dengan gas air mata, peluru karet. Saya juga nikmatilah seperti dibilang Bung Ilham Rasul tadi, kita nikmatin peluru karet kita kena, gas air mata kena, pentungan apalagi, jalan long march dari kampus WISU itu ke DPRD Sumatera Utara kita alami. Bahkan kita yang namanya mengamankan teman-teman itu pakai tali temali tuh, untuk supaya jangan ada yang bisa masuk gitu. Jadi kita pahami, dan teman-teman saya yang saya ingat waktu itu yang dari USU ada namanya si Ul, itu sekarang malah jadi dosen. Kemudian ada namanya Joko Arif Budiono sekarang jadi Bawaslu. Teman-teman Agus Limatondang dari HMI juga dari Bawaslu juga. Saya jadi pengacara. Jadi kami tidak tidak perlu jualan aktivis 98 lah kalau untuk cari makan. Gitu loh. Jadi kita boleh kita menyebutkan 98 tapi bukan untuk cari makan. Bukan cari untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang ini yang saya lihat, loh 98 ada nggak masuk ke Prabowo, ada 98 mengaku masuk ke Anies, ada masuk ke Ganjar. Aneh bagi saya. Dan untuk apa bawa-bawa 98 masuk kemanapun? Kalau kita bicara 98 ya kita menghancurkan Orde Baru, betul. Tapi hasilnya apa? Itu namanya bisnis kata-kata. Nah, itu dia. Itu paling yang bisa saya urai. Kira-kira kenapa capres-capres ini misalnya harus berminat untuk misalnya menerima pihak-pihak yang mengatasnamakan aktivis 98? Kalau saya sih tadi ya menarik bahwa memang gerakan 98 itu gerakan moral. Kekuatannya itu di moral. Karena kita punya common enemy, kan gitu kan. Nah sehingga itu harusnya menjadi ruh sebetulnya. Ketika teman-teman hari ini gitu kan dari aktivis 98 yang sudah ada di di legislatif, di eksekutif kan ada target ya. Bagaimana KKN? Kan yang itu yang kita hajar kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah hari ini kan kita uji nih teman-teman yang ada di DPR, apakah dia berhasil? Kan gitu ya. Hari ini lihat kita tingkat korupsi kalau kita lihat tiap hari berita di TV itu, media, KPK tiap hari capek. Oh ini kok kita malah makin begitu reformasi malah makin barat. Kan gitu ya. Artinya, kalau saya melihatnya artinya ada penyesalan juga kenapa kita bikin turunkan Soeharto waktu itu kalau kejadiannya kayak gini ya kan? Kejadiannya kan, nah ini kan harusnya itu kan dikawal ya. Maksudnya teman-teman di legislatif itu kan harusnya mengawal agenda itu, agenda reformasi dan agenda moral itu. Nah kalau sekarang makin marak sebetulnya harus kita pertanyakan ke mereka. Lo ngapain aja di sana? Dan kok banyak markup, kok banyak korupsi, kok banyak penyuapan, kira-kira begitu kan. Nah sementara juga pada jualan 98, sementara 98 ada gerakan moral. Nah harusnya common enemy-nya memang tadinya kita common enemy-nya adalah kepada figur, bukan kepada konten gitu loh. Gitu loh. Harusnya kalau kepada konten, misalnya kepada korupsi, kolusi, pada isu lah ya. Pada isu, kalau kita sepakat di situ, harusnya kan kita kawal, gitu kan? Ini, oh nggak boleh nih ada cerita korupsi. Walaupun mungkin hari ini teman-teman itu berbeda partai, tapi kalau punya semangat yang sama, seperti kita menumbangkan rejim, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi pada kenyataannya, aktivis 98 sendiri kan tidak menyatu kan? Itu yang menjadi sebab. Harusnya begitu memang tumbuh, kan gini ya, figurnya udah jatuh. Harusnya kita masuk ke area konten, isu. Ya kan begitu gitu begitu Pak Harto mundur waktu itu, ya kan, kan gerakan ini kepecah. Dan massa pun sudah ada tali rafia yang membatasi. Nah, kayak gitu. Nah ini masuknya akhirnya karena pecah masuk kepada patron-patron, kembali ke patron-patron. Iya. Yang tadinya suka di sini. Nah sementara
penggalangan menciptakan musuh bersama lagi ini nggak berhasil. Harusnya kalau memang kita sepakat bahwa korupsi tidak ada lagi di Republik ini, harusnya itu. Apapun ceritanya itu nggak ada tuh. Walaupun saya misalnya di partai A, Anda di partai B, Anda di partai C, isu kita adalah bahwa korupsi harus kita berantas. Itu tidak ada tawar menawar. Harusnya begitu kan? Itu kan KKN. Iya, Isu Yang kita kan KKN, turunkan harga dan segala macam kan. Yang Ya, masih sekarang hari ini mahal semua kan? mahal semua. Bapak sudah makan ubi belum? Itu dia. Makanya ini ada ini kan. Karena ini diperintah untuk makan ubi kita. Jadi kita patuh kan? Kita makan Gitu. Nah, kalau cenderungan itu, Cak, karena mungkin capres-capres ini ngelihat bahwa gerakan 98 itu memang kualitas gerakannya, moralitasnya tuh tinggi di situ. Ya, nggak ada demo bayaran. Nggak ada demo bayaran. Kita nggak ada dikasih ini duit kita gitu tolak. loh. Nah, tapi kesininya kan harusnya mereka lihat, Iya, gitu iya, kan, iya. gitu. Nah, ini sebetulnya kita perlu lakukan konsolidasi itu. Tapi konsolidasi kita bukan lagi kepada figur, Iya. gitu loh, tapi kepada agenda. Nah, menarik. Itu. Bung Ilham, 98 itu kan ada 2 kejadian krusial yang diidentikan dengan pelanggaran HAM. Ya kan? Selain penculikan sebelumnya lah ya kan. Habis itu ada kejadian kasus rasial, ada juga mahasiswa yang meninggal kan. Yang itu dikambing hitamkan ke orang-orang tertentu. Menurut Bung Ilham, siapa itu yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu? Iya, ini kan agendanya sebenarnya tidak bisa kita bahas secara parsial, Gus. Agenda waktu itu yang terjadi adalah agenda menyelamatkan negara. Karena itu siapapun yang dianggap melawan negara itu adalah ancaman bagi negara. Iya. Karena itu memang tidak bisa juga kita salahkan misalnya Panglima TNI atau siapapun yang berkewenangan waktu itu kita ujuk-ujuk salahin. Karena mereka berhadapan dengan agenda penyelamatan negara menurut perspektif rezim. Berbeda dengan perspektif kita aktivis waktu itu yang menganggap rejim udah terlalu rusak. Rejim udah terlalu rusak tuh. Karena itu udahlah hentikan soal isu-isu pelanggaran HAM itu, udah lewat barang itu. Kalaupun itu ditujukan pada sosok tertentu, mestinya itu sudah dituntaskan jauh sebelum hari ini. Artinya bahwa tentara atau TNI pada waktu itu di mana pucuk pimpinannya adalah Pak Wiranto sebagai Panglima TNI, Panglima ABRI, ya Panglima ABRI, sorry. Habis itu Prabowo sebagai Pangkostrat. Ini dalam konteks patriotisme dan sabta marga mereka. Iya, menjalankan kepentingan negara, melindungi kepentingan negara. Dari perspektif itu, kita mestinya dewasa melihatnya gitu loh. Iya, jadi tidak bisa kejadian masa lalu itu misalnya dinilai sekarang. Iya, kalau sekarang ini kan semua dijadikan komoditas politik, Gus. Iya. Apapun itu menjadi komoditas. Padahal misalnya fair, yang kena masalah pelanggaran HAM itu kan selama ini Pak Prabowo. Kambing hitam lah. Kambing hitam itu ya, dalam tanda kutip itu kambing hitam. Persoalannya orang-orang yang cenderung menyebut itu kenapa tidak bertindak ketika mereka memegang kekuasaan? Ya. Hakimi dong Prabowo. Bawa dong ke pengadilan, buktikan dong secara hukum supaya Prabowo tidak digantung gitu loh. Ini kan kasihan orang. Tapi kan pada kenyataannya Prabowo pun pada waktu itu cuma Pangkostrat. Ya. Panglima ABRI. Artinya memang Prabowo juga pasti mendapat perintah kan. Nah, gitu. Tetapi saya tidak mau masuk ke konteks itu karena kalau kita fair melihatnya secara objektif, mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat melindungi negara. Memang harus fair kita melihat dari situ, dari perspektif itu. Artinya kita pun kalau berada pada posisi itu, kita pun akan melakukan hal yang sama dengan yang para petinggi TNI itu lakukan zaman itu. Menyelamatkan negara dari perspektif itu. Jadi bukan, kan ada juga pandangan seolah-olah ini hanya untuk menyelamatkan kekuasaan. Padahal negara pada waktu itu di tengah ancaman krisis dengan krisis yang sangat multidimensi kan, ini sangat mengancam keutuhan bangsa pada waktu itu. Dan memang tumpuan kita sebagai bangsa tentu adalah ABRI pada waktu itu.
Betul. Iya, iya. Betul sekali itu. Iya, iya. Menurut Bung Aderi, ini kita dulu demo menurunkan Pak Harto, itu kan berharap kondisi jadi lebih baik, iya kan? Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi dari tujuan dan cita-cita pada waktu itu dengan kondisi sekarang ini? Yang harus dievaluasi pertama, tadi saya sudah sampaikan juga dengan pendapat Bung Dedi tadi itu. KKN tadi, krusial sekali kita. Korupsi, kolusi, nepotisme. Karena kita lihat dengan sistematika politik yang saat ini juga terbuka lebar untuk melakukan tindak pidana korupsi. Betul. Baik korupsi sebagai kebijakan maupun korupsi yang memang mempergunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan diri pribadi maupun orang lain yang merupakan gerombolannya. Nah, ini yang harus kita kedepankan bersama lagi. Artinya kita bicara penegakan hukum, ayo mari kita tegakkan hukum secara real dan tegas. Jadikan hukum sebagai panglima. Itu kalau kita mau. Tapi kalau kita sikit-sikit, iya nantilah. Urusan penyelesaian KUHP aja bertahun-tahun lamanya. Baru selesai. Itu pun kalau tidak dipaksa oleh suatu keadaan. Dengan kencang Pak Jokowi juga meminta agar segera selesai. Untuk bisa ada target bahwa Indonesia itu punya undang-undang tersendiri. Tidak lagi bergantung kepada undang-undang dahulu kala zaman Belanda. Belum lagi kita bicara KUA Perdata. Itu masih ya, menurut saya masih jauh dari targeting penegakan hukum tadi. Kalau memang betul-betul kita mau menegakkan hukum, tapi ya yang tegakkan. prioritaskan justru yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, yang kebablasan. Iya, itu prioritas itu. Jadi itu menurut saya paling tepat itu ya. Mari kita sama-sama kembali kepada kencangkan untuk niat KKN tadi ayo kita kerjakan. Tapi ada tesis satu. Gitu dia. Tesisnya agak mungkin perlu kita evaluasi bersama ya. Komisi Pemberantasan Korupsi lahir di zaman Megawati, Ya. diusulkan oleh Bu Megawati, lalu dibentuk sama Pak SBY ya. Tapi idenya dari Ibu Mega tuh. Ada pertanyaan saya, Bang. Kenapa lahir KPK malah targetnya itu menyelamatkan uang negara yang dikorupsi? Jadi aspek tindakannya yang didahulukan, bukan aspek Pengawasannya, penyelamatannya. bukan pencegahannya. Nah, Ini keanehan nih. Sama dengan misalnya BNN terbentuk. Karena ada darurat narkoba di Indonesia, dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Tetapi anehnya begitu ada badan itu, malah pengguna narkoba makin tinggi. ya. Kok ada keanehan itu? Apa yang kira-kira yang salah ini? Sistemnya, apanya? Kita bingung dengan itu. Karena begini, makanya kita juga harus lihat juga dalam penindakan dana untuk operasional penindakan itu ternyata lebih besar kah daripada dana pengawasan? Itu harus kita pertanyakan juga, baik itu di KPK tadi maupun di BNN. Nah ini kita harus pertanyakan juga dan harus terbuka. Iya, jadi tergantung dana jadinya kan. Target anggaran dana. Justru kan gini, Pak Bung Aderi. Ini kan problem banyak ya. Sementara kan kita juga agak risih ketika gerakan 98 ini dijual-jual murah gitu secara komoditas politik. Iya. Kenapa nggak konsolidasi itu dilakukan yaitu untuk menyelesaikan itu? Iya. Apa menuntaskan agenda reformasi itu nggak pernah dibahas, tapi ini apalagi yang sekarang nih ya, menjelang 2024 ini. Adu klaimnya ini makin ngeri kita ngelihatnya, makin apa? Halo, kok kayak begini gitu loh. Ya, yang lebih bahaya kan setelah reformasi tiba-tiba terpecah menjadi otonomi daerah, sementara belum siap. Belum siap ya itu. Secara keilmuan, Ya itu secara yang saya bilang karena pasca 98 kita tidak pernah duduk bersama. Iya. Aktivis 98 itu merumuskan kembali agenda reformasi. Itu yang Pertanyaan saya begini. Yang dimaksud aktivis 98 itu siapa? Oke. Apakah yang demonstrasi sepanjang tahun awal 98 sampai dengan
naiknya Presiden Habibie atau sampai dengan pemilu, ya kan? Apakah itu yang dimaksud aktivis 98? Itu pertama. Yang kedua, apakah yang mendesain demonstrasi itu adalah aktivis 98 atau semua yang ikut demo aktivis 98? Ataukah semua yang ada di jalanan pada waktu ada unjuk rasa itu aktivis 98? Padahal waktu itu ya ada juga yang cuma nonton, bawa payung kan, pakai kacamata hitam kan. Ya ada juga yang bawa bendera dengan garang teriak di depan, bawa megafon misalnya. Kayak gitu ya kan. Betul. Tapi ada juga ya apa namanya ya yang memang sama-sama di lapangan juga, cuma indik-indik ini lapor sana lapor sini. Iya. Ya kan? Apakah itu juga 98? Iya. Nah, definisi aktivis 98 ini pun juga mengalami apa namanya? Masih debatable. Itu pertama. Yang berikut tentu juga kita misalnya kembali bertanya, ketika misalnya yang dimaksud dengan aktivis 98 itu adalah gerakan moral, apakah adu klaim sebagai aktivis 98 ini masih bermoral? Itu mereduksi sebenarnya. Ya, ataukah justru mereduksi gerakan gitu itu, ya kan? Itulah yang membuat kita risih. Ya. Itu Gitu loh. Apalagi dia masuk pada konteks kepentingan politik tertentu. Politik praktis. dengan agenda-agenda tertentu. Agenda tertentu. Itu. Karena ini udah soal dukungan capres, ini udah jelas politik praktis, bukan lagi gerakan moral. Nah, sementara landasan kita saat gerakan 98 itu adalah gerakan moral. Ini kan nggak nyambung nih. Ya. Yang satu praktis di ujungnya gitu. Dan lagi menurut saya sesudah sidang umum naiknya Presiden Abdurrahman Wahid. Oh iya. Ya kan. Ini kan banyak sekali aktivis 98 ini yang kembali ke kampus dan kembali ke profesinya sebenarnya. Iya. Dan sesudah itu kan tidak pernah ada yang mengumpulkan atau satu kelompok yang mengumpulkan. Saya lihatnya malah yang itu yang original. Nah, justru Gitu loh. aktivis 98 ini jadi petani. Iya. kembali ke kelompoknya masing-masing. Gitu loh. Yang aktivis mahasiswa dari kelompok Cipayung kembali ke kelompok Cipayung. Iya. Yang kelompok buruh belum turun waktu itu. Belum. Masih di pabrik dia. Karena saya baru mengorganisir buruh itu 99. Nah, apa namanya? Ini kan tidak ada kelompok yang bisa merepresentasikan 98 karena praktis sampai dengan sidang umum itu kan tidak pernah ada musyawarah Iya, betul. aktivis 98 Konsolidasi misalnya, secara atau ini. konsolidasi ide. Karena pada kenyataannya kalau ngomong organ taktis kan banyak sekali. Banyak. Iya kan? Yang berserikat melalui senat mahasiswa, ya kan? Iya. Yang berkelompok melalui organisasi ekstra kampus, ya kan? Dan atau misalnya kembali ke organisasi keagamaannya dan seterusnya. Iya. Nah, situasi-situasi ini kemudian ya kita menjadi sangat prihatin, jangan juga dijual murah. Itulah, Iya, gitu kan? loh, kan? Ya kalaupun laku, ya bilang-bilang sama Bilang-bilang, kumpulkan, apa nama hasil itu jadi konsolidasi. konsolidasi. Gitu. Jangan panen sendirian. Itulah. Tapi menarik tadi usulnya Bang Deddy. Mestinya konsolidasi aktivis 98 itu dibangun by agenda. Ada agenda kebangsaan yang harus diusung bersama-sama dan itu harus menjadi agenda bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Misalnya pemberantasan korupsi nomor 1, gitu kan? Narkoba nomor 2 karena ini kan Di fungsi ABRI. Ya ini sekarang jadi di fungsi ini juga menjadi menarik. Itu jadi persoalan sekarang. Ini juga menjadi menarik ini. Ketika di fungsi ABRI ini kemudian polisi. jadi fungsi polisi, enggak lebih baik kok ketika tentara dikaryakan. Enggak lebih baik. Maksudnya mungkin ini perlu dilakukan membawa kesadaran bersama kembali gitu ya. Ini saya tidak ada urusan dengan polisi maupun tentara, tapi kita fair melihatnya ya malah terpecah-pecah belahnya kelompok mahasiswa, kelompok pemuda ini ya mohon maaf itu tidak sedikit juga keterlibatan teman-teman kepolisian. Ya. Ini kita harus fair menyebutnya. Artinya kondisi hari ini tidak lebih baik dari kondisi yang
yang sebelumnya terjadi di 98. Padahal hari ini adalah jawaban atas masalah kemarin. Ya, Dan besok itu adalah jawaban atas hari ini. betul. Begitu kan? Betul. Nah, kenapa kita kembali ke situ lagi? Ya gitu. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami. Kami memang aktivis mahasiswa pada tahun 1998. Tapi kami tidak pernah mengatasnamakan aktivis 98. Kenapa? Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa gerakan aktivis 1998 itu adalah gerakan moral. Dan kalau kami mau berdagang, kami berdagang atas nama kami sendiri. Yes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.